Gimana menghadapi orang yang berusaha mengubah kita dari introvert menjadi ekstrovert? Yang pertama, introvert dan ekstrovert itu bukan kategori orang. Nggak ada orang yang 100% ekstrovert atau 100% introvert. Tidak ada. Dua-duanya itu hanya kecenderungan. Setiap orang punya dua-duanya. Ada yang kecenderungannya lebih pada sisi introvertnya, ada yang kecenderungannya lebih pada sisi ekstrovertnya. Tapi bahkan se-introvert-introvertnya seseorang, jika dia punya kecenderungan sangat tinggi di introvertnya pun, kalau dia sudah bisa nyaman dengan orang tertentu, pasti dengan orang tersebut dia akan lebih bisa menghadirkan sisi ekstrovertnya. Jadi sekali lagi, ini hanya kecenderungan. Dan yang kedua, dua-duanya itu penting untuk kita, baik sisi introvert maupun sisi ekstrovert. Sisi ekstrovert itu yang kaitannya dengan kita dengan orang lain, ya. Sedangkan sisi introvert itu luar biasa penting untuk membantu kita lebih mengenal diri kita, lebih mengenal potensi kita. Itu bagian yang amat sangat penting dan jangan pernah disepelekan. Banyak orang yang salah paham melihatnya seakan-akan ekstrovert itu lebih baik daripada introvert. Itu ngaco. Dua-duanya luar biasa penting. Nah, kemudian kalau orang berusaha untuk mengubah gue teringat begini. Jadi sekali lagi nggak ada berubah dari A ke B. Dua-duanya itu dua-duanya adalah bagian dari diri kita. Dan soal menghadapi orang, gue teringat ada sebuah kalimat yang bilang bahkan kapal yang di tengah laut itu, ya, yang dikelilingi begitu banyak air di tengah lautan, tidak akan tenggelam kecuali kalau air itu mulai masuk ke dalam kapal tersebut, kan, baru dia semakin tenggelam. Nah, begitu juga, begitu banyak omongan orang, omongan negatif orang apapun itu di sekeliling kita tidak akan membuat kita tenggelam kecuali kita mengizinkan dia untuk masuk dan mempengaruhi kita. Ingat, orang lain nggak bisa mengubah kita. Orang lain hanya bisa berusaha, kan, baik dari buruk ke baik atau bahkan dari baik ke buruk juga bisa, kan. Nah, jadi kita yang punya punya wewenang 100%, kita yang bisa memutuskan ini mau gue masuk sini, oke, masuk kuping kanan keluar kuping kiri, atau masuk kuping kanan terus akan hidup dalam pikiran gue. Itu lo yang bisa memutuskan, bukan mereka. Memang ngomongnya lebih gampang daripada ngejalaninnya, gue tahu, tapi ini sangat bisa dilatih. Oke. Jadi kitanya yang perlu memperkuat diri sehingga ketika ada badai dari luar, ya, itu kita lebih kokoh menghadapinya. Kalau kitanya lemah, ada cuaca buruk sedikit kita udah ambruk. Tapi kalau kitanya memperkuat diri, saat badai besar pun ya mungkin cecel-cecel sedikit, rusak-rusak sedikit, tapi perbaikan yang dibutuhkan nggak terlalu besar kalau kitanya kokoh. Jadi kitanya juga perlu memperkuat diri. Oke? Dan lu punya dua-duanya. Gue punya kecenderungan sisi introvert sebetulnya lebih tinggi. Tapi dalam pekerjaan gue ini gue butuh berhubungan dengan banyak orang dan bicara sama orang, dan itu gue perlu mengasah juga sisi ekstrovert gue. Apakah prosesnya nyaman? Ya, kalau gue punya kecenderungan introvert ya tentunya itu tidak nyaman, tapi itu ya kebutuhan gue dan gue belajar. Sampai sekarang pun gue juga tidak selalu 100% nyaman, ya. Tapi kita belajar untuk menyamankan diri dengan hal-hal yang mungkin kita saat ini nggak nyaman, karena kalau nggak, ya hidup itu akan terus memberikan kita hal-hal tidak nyaman untuk agar kita belajar, agar kita bertumbuh dan berkembang. Jadi dari perspektif yang lain, lu bisa melihat ini sebagai sebuah kesempatan yang bahkan layak kita syukuri. Orang-orang itu sebetulnya sedang memberikan kita kesempatan untuk bertumbuh, untuk memberikan kita kesempatan untuk mengelola diri, emosi kita, pikiran kita dengan lebih baik juga dari cobaan itu, kan. Sebetulnya mereka guru-guru kalian juga, guru-guru kita juga, kan. Kalau gue kan cuma guru teori doang, gue cuma ngoceh kayak ngomong gue. Tapi orang-orang itu memberikan tantangan itu, mereka adalah guru yang sebenarnya. Dan kalau kita bisa menyadari itu, bahkan kita bisa nanti mensyukuri dan berterima kasih juga. Mudah-mudahan bermanfaat.